Jelaskan tentang bab persamaan garis lurus. Apa itu persamaan garis lurus? Dari kata persamaan dulu. Apa itu persamaan? Kalian catat ya di buku tulis kalian. Persamaan adalah kalimat terbuka yang mengandung tanda sama dengan. Apa itu kalimat terbuka? Kalimat yang belum diketahui nilai kebenarannya. Jadi persamaan itu adalah kalimat yang belum diketahui nilai kebenarannya yang mengandung tanda sama dengan. Nah, jadi contohnya ini kan kalimat terbuka, kita tidak tahu x-nya ini berapa. Makanya di sini dikatakan mx, bisa 3x, bisa 2x. Nah, kita cari x-nya itu berapa nilainya, itu yang dimaksud dengan persamaan. Garis lurus itu adalah variabel yang berpangkat 1. Artinya garis lurus itu dari bahasa Inggris yang artinya line. Artinya berarti variabel yang ada di dalam persamaan ini mengandung pangkat 1 ini. X-nya ini pangkat 1. Kalau dia pangkat 2, maka rumusnya Y sama dengan MX kuadrat. Tapi kita tidak berbicara X pangkat 2, karena judulnya adalah persamaan garis lurus. Jadi, persamaan garis lurus itu adalah hurufnya atau variabelnya selalu berpangkat 1. Bukan X pangkat 2. Bukan ya. Atau X pangkat 3, bukan. Tetapi X saja. Nah, C di sini adalah arti dari konstanta. Disingkat sama Pak Azrul adalah C. Nah, ini rumus persamaan garis lurus, yaitu Y sama dengan MX plus C. Nah, ini kenapa Pak Azrul menulis kata-kata gradien? Karena di bab ini Pak Azrul akan mencari nilai gradien. Apa itu gradien? Kalian tulis di buku tulis kalian. Gradien adalah perbandingan, ya. Saya tulis ulang ya. Saya dengarkan ya anak-anak ya. Gradien adalah nilai kemiringan suatu garis yang merupakan perbandingan antara komponen Y dan komponen X. Jadi nilai kemiringan suatu garis yang merupakan perbandingan antara komponen Y dan komponen X. Jadi Y dulu baru X. Nanti kalau ada soal bagaimana caranya harus berubah menjadi Y sama dengan. Bukan X sama dengan tapi Y sama dengan. Gradien itu yang mana? Yang ini yang saya lambangkan huruf M kecil. Nah, di mana-mana buku gradien lambangnya di sini adalah M kecil. Nah, bagaimana kalau gradiennya itu melalui koordinat? Ya ini misalkan X1, Y1 ya. Yang ini X2, Y2. Kalau melalui dua koordinat gini, bagaimana mencari gradiennya? Yaitu dengan rumus Y2 kurangi Y1 per X2 kurangi X1. Nah, contoh soal nih, X ini adalah example ya. Tentukan gradien dari 2X tambah 5Y sama dengan 8. Bagaimana cara menjawabnya? Ingat, harus dijadikan huruf Y. Ya kan? Harus dijadikan huruf Y. Kenapa? Karena itu tadi definisi gradien. Gradien adalah nilai suatu kemiringan garis. Nilai kemiringan suatu garis yang merupakan perbandingan komponen Y dan X. Y dulu baru X. Jadi bagaimana? Yang mana ada huruf Y? Oh, ini huruf Y. Saya tulis ulang. Karena Y ini sama 5 ceket ya, atau menempel, maka 5Y saya tulis ulang di sini. Ini jawabannya ya, garis panjang ini adalah jawabannya. Berarti 5Y saya tulis ulang di sini. Lalu sama dengan 8. Kan ini sama dengan 8. 8-nya saya turun di sini. Ini 2X kena pindah ruas sama dengan 2X pindah berubah jadi min 2X. Kita mau apa sih? Kita mau ke Y. Jadi gradien itu arahkan ke huruf Y, bukan ada angkanya. Maka Y-nya turun. Y sama dengan 8 min 2X turun per, ini kan dikali 5, berarti 5-nya taruh sini di bawah. Nah, jadi gradien itu yang mananya? Sebelahnya huruf X. Mana sebelahnya huruf X? Ini X ya, ini sebelahnya. Angka berapa ini? 2, karena ini ada min, berarti min 2. Per, karena 5-nya ini ikut per 5. Kalau misalkan tidak ada pernya, ya min 2 saja. Tapi karena ini ada pernya dibagi 5, 5-nya diikutkan. Itulah mencari gradien kalau melalui persamaan. Nah, sekarang kalau melalui koordinat, ini 1,2, 3,4 itu sama 1,2, 3,4. Ya udah, satunya sebagai X1, 2-nya sebagai Y1, 3-nya sebagai X2, 4-nya sebagai Y2. Maka mencari gradiennya apa? Sesuai rumus Y2 kurangi Y1 per X2 kurangi X1. Y2 berarti ini ya, saya ulang ya, ini X1, Y1, X2, Y2. Berarti Y2 kurangi Y1, 4 kurangi 2. Oke? Kemudian, ini kan tadi apa? Y1 kan? Ya. Ini X2 ya. Saya ulang ya, ini X1, Y1. X2, Y2. Berarti apa?
Y2 kurangi Y1. 4 kurangi 2 per X2 3 kurangi X1. Nah, mengerti ya? Jadi 4 kurangi 2, 3 kurangi 1. Ini kurangi ini, per ini kurangi ini. Sama kan? Ini kurangi ini, per ini kurangi ini. Nah, jadinya 2/2, 1. Pahami dulu ya. Setelah kalian bisa mencari gradien, sekarang kalian membuat persamaan baru. Nah, membuat persamaan baru itu ada dua, sejajar atau tegak lurus. Ini lambang tegak lurus seperti ini. Kalian ingat-ingat. Kalau sejajar lambangnya seperti ini, garis seperti sama dengan tapi dimiringkan ke kanan ya. Ini apa artinya sejajar garis miring? Di soal tidak ada keterangan. Jadi nanti kalau ada soal, buatlah persamaan garis baru yang melalui 3x plus 2y dan 2,4. Nah, tidak ada kata-kata sejajar, ya berarti itu pasti rumusnya ini. Itu maksud saya. Jadi kalau tidak ada kata-kata tulisan sejajar atau tegak lurus, bisa dipastikan soal itu pasti sejajar. Ini rumusnya, y kurangi y1 sama dengan m kurang buka x kurangi x1. Atau kalau kalian bingung boleh pakai ini. Y min y1 per y2 min y1 sama dengan x min x1 per x2 min x1. Terserah, boleh pakai ini, boleh pakai ini. Kapan menggunakan ini? Ya kita harus cari dulu m-nya. Terserah, boleh pakai ini kedua-duanya ya. Kalau tegak lurus, y min y1 sama dengan min 1 per m. Kalau ini kan m tok. Ini min 1 per m. Loh, sama rumusnya, x kurang x1. Item yang ketiga, kalau diketahui dua persamaan, disuruh ngecek dia ini gradiennya sejajar atau tegak lurus. Apa syarat dua persamaan gradiennya sejajar? Maka rumusnya M1 harus sama dengan M2. Kalau dua persamaan itu tegak lurus, bagaimana cara ngeceknya? Ini rumusnya, M1 kali M2 sama dengan min 1. Pahami betul-betul itu ya. Nanti setelah ini, slide ini Pak Azrul akan menjelaskan lebih detail lagi. Tolong diperhatikan. Hai teman-teman, jangan lupa like dan subscribe channel Pak Azrul ya. Terima kasih, bye-bye. Baik, Pak Azrul akan mendetailkan dari apa yang dijelaskan oleh slide sebelumnya. Ini contoh soal ya, X ini adalah example. Contoh soal untuk persamaan garis lurus. Tentukan persamaan baru jika titik A 2,-1 melalui gradien 2. Jawab. Kalau membuat persamaan baru tidak ada kata-kata sejajar atau tegak lurus, berarti dia pasti sejajar. Apa rumus sejajar? Ini. Y min Y1 sama dengan M kurang buka X kurangi X1. Maka titik yang ada di sini 2,-1, maka 2-nya disebut X1. Min 1-nya adalah Y1. Kalian tiru ya. Ada koordinat seperti ini, langsung ditulis 2-nya sebagai X1, negatif 1-nya sebagai Y1. Setelah itu masukkan ke sini, Y-nya turun. Min-nya turun, Y1-nya diganti negatif 1. Maka Y1-nya diganti negatif 1. Saya kasih kurung ya. M-nya berapa? Gradien kan, gradien itu lambangnya huruf M kecil. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Azrul. Maka gradien adalah M kecil. M kecilnya berapa? 2. 2 turun. X dikurangi X1. X1-nya ini, 2 ini. Oke, X1-nya 2 ya. Jadi X1 yang 2 ini taruh sini. Yang gradien 2 ini taruh sini M-nya ya. Maka dioperasikan, min ketemu min jadi plus. Y plus 1. Kemudian dikalikan 2 kali X, 2X. 2 kali min 2. 2 kali min 2 berapa? Min 4. Y turun. Sama dengan turun. 2X turun. Negatif 4 turun. Plus 1 pindah ruas. Kena tanda sama dengan. Plus 1 pindah ruas ke sini jadi negatif 1. Kalau min 1 ya pindah jadi plus 1 ya. Karena ini plus 1 pindah ruas jadi min 1. Apapun yang ada di sini, pindah ruas beda, berubah tanda. Ya, kalau ada tanda sama dengan, apapun tanda yang ada di sini pasti berubah tanda. Kalau plus pindah jadi min, kalau min pindah jadi plus, kalau kali pindah jadi bagi. Mengerti ya? Karena ini plus 1 berarti pindah ruas jadi min 1. 2X turun, min 4 kurang 1. Utang 4, utang lagi 1. Ya, utangnya tambah banyak berapa? Min 5. Berarti Y sama dengan 2X min 5. Sudah. Tentukan persamaan barunya. Ya ini jawabannya. Y sama dengan 2X min 5. Ini jawabannya. Kemudian soal nomor 2. Tentukan persamaan baru jika titik B 1,2 melalui gradien 4 saling tegak lurus. Nah, ada kata-kata tegak lurus, maka rumusnya menjadi Y min Y1 sama dengan min 1 per M. Nah, kalau tidak ada kata apa-apa, disebut juga sejajar. Kalau tidak ada kata apa-apa,
disebut sejajar, maka rumusnya menjadi M. Tapi kalau tegak lurus menjadi min 1 per M. Min 1 per M. X min X1. Y-nya turun. Ya udah, ini diganti sama seperti ini. Satunya menjadi X1, duanya menjadi Y1. Maka Y min Y1-nya angka 2. 2 turun. Min 1 per M-nya berapa? Gradiennya. Gradien kan lambangnya M kecil ya. Berapa? 4. Berarti M-nya 4. X min X1. Min 1/4 kalikan X min 1/4 X. Min kali min plus 1/4. Min 2 berubah tanda jadi plus 2. Y turun. Min 1/4 X turun. Plus 1/4 tambah 2. Cara cepatnya gimana 1/4 tambah 2? Ya 2-nya tempelkan aja menjadi 2/4 gitu. Maka Y sama dengan min 1/4 X. 2/4 menjadi berapa? 2 kali 4, 8 tambah 1, 9. Berarti 9/4. Inilah jawabannya. Y sama dengan min 1/4 X tambah 9/4. Kalian pahami ya? Nah, itu ada 4 soal dari persamaan garis lurus. Yang pertama, tentukan gradien dari 3X ditambah 2Y sama dengan 4. Soal nomor 2, jika A 3,2, B 5,6, tentukan gradiennya. Nomor 3, tentukan persamaan baru jika titik A 3,-2 melalui gradien 3. Nomor 4, tentukan persamaan baru jika titik B 5,6 melalui gradien negatif 2 saling tegak lurus. Ada 4 nomor, 1 nomor nilainya 25. Kalian kerjakan betul-betul. Mengerti ya? Nah, nanti di channel Pak Azrul selanjutnya Pak Azrul akan membahas. Ingat, kerjakan ini di kertas folio bergaris atau di buku tulis matematika kalian. Itu tadi materi persamaan garis lurus yang sudah dijelaskan oleh Pak Azrul. Sampai ketemu di pembahasannya. See you. Sukses terus, Azrul Anwar Official.